wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi ila kafatil khalqi wa 'abdihi sahibul manaqibi wa qad nadama ba'duha ba'duhum min bahril basit ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam seputar Maulid Rasul, yang mana rujukan kita kali ini yaitu ada pada kitab Bidayatul Hidayat Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Imam Ghazali menukil daripada kitabnya waqad nadama ba'duha ba'duhum, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi. Sebab memang Nabi itu memiliki sifat jaiz, sifat wenang. Apa itu? A'rad basariyah. Sama, Nabi itu kayak kita, a'rad basariyah. Seperti kita. Pak Opik sakit, Nabi sakit. Bapak pusing, Nabi pusing. Bapak sakit apa namanya? Bapak senang, Nabi senang. Bapak lapar, Nabi lapar. Bapak haus, Nabi haus. Sama a'rad basariyah. Cuma a'rad basariyahnya Nabi beda dengan kita. Gitu ya. Kalau hausnya Nabi itu beda. Gitu ya. Hausnya Nabi kalau kita mengikuti perjalanan kesunahan daripada Nabi kita, minumnya itu ya. Nabi itu kalau kita mengikuti jejak laku lampah Nabi, ittiba kepada Nabi, akan mendapat 10 keuntungan. Minum aja belananya 10 keuntungan. Yang pertama, minumnya pakai tangan kanan. Sebab Nabi itu cinta sama yang kanan-kanan. Bahkan sampai tidurnya, kalau tidak salah di kitab ini dijelaskan, tidurnya kita itu kalau bisa menghadap ke kanan. Pertamanya nyendeng ke kanan nih, nyendeng ke kanan, jangan terlentang. Emang enak panan terlentang kataku, bari ngorok tepat korok banyak. Padahal mah itu yang kanan dulu, gitu tuh. Kalau bisa ngadep pamajikan orang banyak, lebih sunnah itu, gitu. Tapi kalau tidur itu memang banyak pendapat. Kalau mengikuti sunnah Nabi ngadep kanan. Kalau kita pengen kita awet muda, itu kita ngadep kiri. Awet muda itu kan sok kadang-kadang ada ya orang yang umuran 80 tahun tapi kelihatannya jak muda kelihatannya. Itu resepnya, salah satunya tidurnya ngadep ke kiri. Silahkan mau yang kanan, silahkan yang kiri silahkan. Yang nggak boleh makan itu nangkup, boleh nangkup dah. Enggak nangkup nangkup jangan nangkup ya. Nah, itu salah satu a'rad basariyahnya Nabi. Gitu ya, a'rad basariyahnya Nabi tadi kalau minum dapat 10 keuntungan. Yang pertama tadi tangan kanan. Gitu ya. Yang kedua tidur legutan, 3 legutan. Gitu ya. Kalau saya contohkan tadi geus minum sih yo. Gitu ya. Dicontohkan nih, misalkan 3. Gitu ya. 1 minum lagi. Itu tahan ya. 2 tahan lagi terus minum 3.
gitu. Itu kesunahan. Gula sawit, waduh. Nah, makanya timbul penyakit pan, asam lambung, sariawan, macem-macem. Aduh minumnya iya belok. Gitu, minumnya kan kotor gitu. Satu teko, apalagi kan orang rangkas, orang sawah, balik di sawah pan-panan itu aus luar biasa teko dan segelas-gelas aja, guluk bebeak persoalan. Ya Allah, gitu ya. Nah yang kedua tadi 3 legutan, yang ketiga diawali dengan Bismillah. Masing-masing 3 legutan itu Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dengan Alhamdulillah. Kita gitu nggak tuh? Gitu nggak? Lupa. Kalau bisa sambil duduk, iya tuh sambil duduk. Jangan berdiri, apalagi sambil duduk empatan mulai lapangan. Minum sambil lari, capek. Gitu, apalagi sambil duduk. Gitu sambil duduk. Tadi itu baca Bismillah. Akhirnya dengan Alhamdulillah. Sama pakai sedotan juga. Bisa satu kali, di sini lagi 2 kali. Insya Allah kalau mengikuti Nabi tuh, kita mengikuti perjalanan Nabi, badan kita itu sehat. Kalau mengikuti perjalanan Nabi, kenapa kita itu timbulnya penyakit terus itu bisa jadi kita jauh daripada mengikuti sunnah-sunnah Nabi, gitu ya. Tadi tuh minumnya, bahkan daripada makannya pun ya banyak. Nabi itu kan tidak pernah lebih daripada 3 jari ini. Udah mau kiu kan, apalagi lagi udah buka puasa lah panennya, itu kalau udah puasa semua disediakan, sampai gampang batur rupanya, gitu tak. Kalau Nabi itu makan kayak gitu, bahkan kan kalau Nabi itu makan dengan sahabat, dengan para sahabat itu, kalau kayak kitanya mungkin di nampan, 1 nampan itu ya Pak ya. Nah kalau 1 nampan itu jangan dulu ngambil jatah orang lain, itu sunnah Nabi. Habisin dulu yang punya kita, dari bawah ke atas. Pak Ustadz, punya saya mah kebetulan nggak ada dagingnya di belah sana. Izin ke yang di depannya. Jangan main colok kadi itu. Itu sunnah. Tidak mengikuti sunnah Nabi. Boleh mah sampo gitu ya. Jangankan izin, udah mengambil sampai di palototan nih, bukan? Di palototan gitu. Itu dusun itu. Gitu ya. Nah, ambilin dulu sampai ke atas, baru ke kiri, ke kanan. Itulah kalau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Memang benar a'rad basariyahnya Nabi. Cuman wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah langsung yang yang mengagungkan kepada akhlaknya Nabi. Maka kalau kita ingin mulia, monggo Allah, mulia monggo Nabi, ikutilah akhlak Nabi. Gitu ya, ikuti akhlak Nabi. Nah, ini salah satunya Imam Ghazali menadamkan, mensyairkan di dalam kitabnya, gitu ya, yaitu keistimewaan Nabi. Keistimewaan Nabi yang mana min bahril basit. Bahril basit ini nama nadoman, Pak, nama nada. Kalau bahasa anak sekarangnya nada. Tapi sebab syair itu ada bahar basit, ada bahar tawil. Mana itu bahar basit? Gitu ya, dikatakan di dalam ilmu arif tuh, kalau tidak salah ilmu al-bahar basit itu seperti ini. Innal basita ladaihi yubsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Gimana? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Nah itu bahar basit. Nah kita terapkan di dalam syairan ini. Mana? Lam yahtadin qatu toha mutlaqan abada wa matasa aba aswan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa wa fir lana ma madaya wasi'al karami min hudawa falam tahrab wa ma waqa'at
waghfir lana ma madha bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa yura asru baulin minhu fi alani ya rabbi bil mustafa laik maqasidana waghfir lana wa qalbuhu lam yanam wal ainun qad na'isat wa la yuradillahu fi syamsi tufatani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yadabi muhtatami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al hadil khasaisu fahfadha takun amin amin syarri narin wa surakin wa min mihani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana salli wa sallim wa barik alaih. Nah, ini salah satu keistimewaan Nabi. Itu semua dari lam yahtalim sampai yadabi muhtatani, sebagian, bukan seluruh. Karena kalau kita menceritakan seluruh keistimewaan Nabi, pernah kita ceritakan, gak bakal beres seumur hidup kita. Nah, ini hanya menyambung daripada syiran Imam Ghazali. Bahkan di ujungnya hadhil khosaisu fa'fad hatakun aminan. Barang siapa orang yang membaca syair tadi tuh, syair tadi dibaca, maka itu orang takun amin min syarrin narin. Itu orang akan dijauhkan daripada diri dan keluarga dan daerahnya min syarrin narin, daripada kebakaran. Jadi rumahnya, daerahnya, kampungnya itu bakal selamat daripada kebakaran. Maka kalau rumah kita nggak mau kebakaran, baca ini Pak, lam yahtalim kotuto bahar basit. Daripada ngelamun mending syair panan ya gitu. Kamu bari ngelamun dalam pikiran tuh nyanyi, jodoh nggak ada faedahnya itu. Mending ini bahar basit tuh, kan narnya enak kan ya. Nah, apalagi wasurrokin, nggak bakal kecolongan. Itu rumah nggak bakal kemalingan. Kalau ini diamal, disiirkan, baik itu diwirid maupun disiirkan, bakal selamat. Mana lagi wamin mihani itu balail azim, yaitu akan dijauhkan daripada balai-balai yang sangat besar. Gitu. Kalau orang yang mengamalkan lam yahtalim ini salah satu keistimewaan Nabi kan ya. Nah, ini tadi tuh ada bahar basit, ada bahar tawil. Nah, kalau kita mengkaji ilmu aruf, tadi itu bahar basit. Ya Rabbi bil Mustafa. Bahkan kan itu namanya burdah, kan ya, burdah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dan yang ujungnya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Nah, itu namanya burdah. Apa sih artinya burdah? Burdah itu Pak artinya pengais. Tahu Bapak pengais Pak? Kalau kita ngendong anak tuh ibu-ibu pakai pengais itu tuh. Nah, gendongan ya, gendongan bahasa di sini pengais, bahasa rangkas sih bener. Gendongan. Nah, saya kiaskan. Kenapa sih kok dinamakan burdah? Maknanya gendong, maknanya pengais. Saya kiaskan seperti ini, Bapak. Kita siapapun itu kita
bawa kayu bakar. Ini kayu bakar ini di hutan katakanlah sangat banyak. Sekira-kira dibawa, dipikul satu-satu itu susah. Lebih gampang pakai apa? Pakai gendongan, pakai pangais, pikulan. Gitu kan. Burdah itu seperti itu, memudahkan seseorang untuk mengangkat sesuatu. Maka orang yang mengamalkan burdah, insya Allah segala urusannya akan dipermudahkan sama Allah. Gitu. Tapi dibaca burdahnya, jangan amin-amin doang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Gusti. Itu bukan duit gitu tenan. Kalau enggak tahrim Pak Opik pakai itu enggak apa-apa. Bangun subuh ya Rabbi bil Mustafa. Udah ini mah nada-nadanya yang bikin enak tidur. Subhanallah. Walhamdulillah. Itu mah yang mau ke masjid juga makin nyungsep ban. Nadanya kan bikin ngantuk, yang semangat ngebangunin subuh mah. Gitu ya. Nah ini lah burdah. Burdah itu artinya gendongan supaya apa? Siapa itu yang pengarang pengarang burdah itu bernama Abi Abdillah Al-Quraisy Al-Qushairi. Nah, Al-Qushairi ya. Imam Abi Abdillah Al-Qushairi. Ya, Imam Ibni Abdillah Al-Qushairi ini orang Al-Muraqi. Orang Maroko, Pak. Maroko itu tuh negara si Hakimi. Si Hakimi kalau anak-anak bola tahu tuh. Hakimi, nah Maroko itu pinggir laut negaranya, Pak. Penghasil ikan terbesar. Maka Bapak sarden yang Bapak makan tuh itu masih kalah sarden kualitasnya amat di Maroko. Sebab negaranya itu negara pesisir pantai, penghasil ikan terbesar di dunia. Nah ini ternyata Imam Al-Qushairi ini asal orang Maroko. Nah, kenapa ini Imam Qushairi bisa membuat burdah segitu indah, bahkan diamalkan oleh orang-orang seluruh di dunia ini, diamalkan termasuk di Indonesia, di Jakarta ini. Padahal riwayatnya itu Imam Abi Abdillah Al-Qushairi itu orangnya lumpuh, Pak. Orang lumpuh, nggak bisa apa-apa, namanya lumpuh, Bobek. Orang lumpuh. Tapi di dalam hatinya tertanam rasa cinta, sangat cinta kepada baginda Nabi. Sehingga saking cinta-cintanya dibuatlah siiran jadilah burdah. Itu yang kita buat, yang kita baca burdah itu buatan Imam Qushairi. Imam Qushairi itu orang lumpuh, tapi saking cintanya sama Nabi dibuatlah yaitu Imam Qushairi. Saking lumpuh, bahkan saking luar biasanya cinta Imam Qushairi itu, di setiap malam bermimpi bertemu dengan Nabi. Tiap malam mimpi ketemu Nabi. Gitu ya. Kalau kita tiap malam mimpi ketemu apa tuh? Mimpi ketemu kuntilanak kita mah ya. Ketemu debt kolektor paling itu tah. Waduh nyeun Inggris tah. Paling banter di udah kuntilanak banyak. Lari nggak bisa. Nah inilah. Nah Imam Qushairi mah tadi tuh. Imam Qushairi mah tiap malam ketemu dengan baginda Nabi, sehingga menukil salah satu kitabnya yaitu Burdah. Nah, inilah kembali yaitu Imam Ghazali mensyairkan di dalam syairannya, kata Imam Ghazali, lam yahtalim qatuto, kata para ulama ya, lam yahtalim qatuto mutlaqan abada. Baginda Nabi kita yang kita anutkan, yang kita harapkan syafaatul ubadnya nanti di hari kiamat, lam yahtalim qatuto, seumur hidupnya itu Nabi tidak pernah bermimpi basah. Tidak pernah bermimpi basah. Bahkan lam yahtalim ini memang dimaknai bisa makna mimpi, bisa makna mimpi basah. Jadi seumur hidup Nabi itu belum pernah bermimpi, Pak. Kalau kita tiap malam mimpi terus, Pak. Apalagi yang tidak membaca doa banyak. Makanya tadi tuh adab-adabannya sebelum tidur, apa namanya? Sebelum tidur tuh karena Imam Ghazali diajarkannya ambil wudu dulu aja.
Kalau bisa sebelum tidur habis ambil wudhu sholat witir 2, kalau enggak satu rakaat. Emang bisa Pak Ustadz? Bisa. Habis sholat witir udah tuh langsung tidur gitu ya. Jangan habis sholat witir langsung keluar ke warung kopi ngobrol ke jelema deh. Jangan gitu ya. Kalau habis sholat witir langsung tidur. Nah, kita tidur dalam keadaan bersuci, punya wudhu, insya Allah. Gitu ya, kata para ulama, orang yang meninggal dalam keadaan orang masih bersuci itu pada waktu itu, kalau diwafatkan pada waktu itu orang akan dimautkan, yaitu maut syahid. Syahidnya syahid akhirat, tidak dapat keringanan kubur. Gitu ya, orang yang sebelum tidur wudhu, kita mah jangankan wudhu, kiih doang orang, memeh tidur kiih orang gitu ya. Nah, padahal mah harus wudhu tuh. Makanya Nabi itu keistimewaannya seumur hidup Nabi lam yahtalim qatutoha mutlaqan abada, tidak pernah bermimpi sepanjang Nabi hidup mah. Sepanjang Nabi hidup tidak pernah bermimpi. Apalagi wa mata sa'abas lan fi mada zamani, Nabi itu juga wa mata sa'abas belum pernah, apa kata orang Rangkasnya, hamuai. Kalau bahasa Betawinya mungkin nguap ya. Belum pernah nguap Nabi mah seumur hidupnya. Kalau kita ngapoe hamuai ke panan. Apalagi masuk ke majelis waktu itu udah lain perasaan masuk ke majelis teh. Lihat hulu nu aya. Gitu ya. Lihat hulu nyeri cangkeng segala, lihat hulu. Aduh, hayang gerak keluar beda. Si ustaz ya irah apa beresna cenah. Lihat hulu cenah gitu, Pak. Nah, tapi Nabi mah ya Allah wa mata sa'abas. Maka kita jikalau memang kita tidak bisa menahan penguap kita, ada etikanya. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadikumul yusra. Maka kalau kita menguap, tutup oleh tangan kiri kita dengan dampal, belakang tangan kiri kita. Tutup. Karena kalau orang yang menguap tidak ditutup, itu khawatir setan itu pada masuk ke dalam perutnya. Setan pada masuk, Pak. Kalau nggak ditutup gitu ya, pada masuk tuh gitu ya. Apa konsekuensinya gitu ya, dikatakan di dalam kitab hukama itu, kalau setan udah di dalam pencernaan kita, Pak, bisa jadi mogok pencernaan kita sampai timbullah daerah yang ada getah darahnya, bahkan kan muntah darah ya. Ujung-ujungnya kan kita memfitnah orang lain. Datangnya bukan ke ustadz, ke kiai, ke dukun. Pak dukun, saya muntah darah. Katanya sama tetangga lu sendiri. Kata deui dukun orang jaga. Gitu, padahal cara sendiri nguap nggak ditutup. Gitu ya. Maka wa mata sa'abas lan fi mada zamani. Nah, ini ada yang menarik. Sesudah Rasulullah diciptakan nur terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, turun temurun ke Nabi Adam, sudah kita ceritakan riwayatnya minggu kemarin ya. Turun ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi terus sampai ke Sayyid Abdullah. Nah, ini Sayyid Abdullah kan bapaknya Nabi. Gitu ya, bapak Nabi kita. Sayyid Abdullah ini, Pak, seorang remaja yang udah ganteng, klasik luar biasa. Dititipkan nurnya Rasul, tambah terang, sehingga ini Sayyid Abdullah pada waktu itu perawan Mekah, mana yang nggak suka sama kegantengan Sayyid Abdullah. Semua perawan Quraisy pada suka sama Abdullah, Masya Allah. Sehingga kalau Abdullah lewat umpamanya ke jalan depan ini Al-Husna ini perawan yang di komplek-komplek belakang pakai pada ke depan panan. Saking pengen lihat Abdullah lewat gitu ya. Coba kalau panan lewat depan sekarang, yang belakang pada lari kayaknya. Gitu ya. Ayah panan cina ya, waduh. Abdullah mah enggak, saking semua perawan tuh pengen ngelihat muka dan diri Abdullah, Masya Allah.
saking dititipkan, saking pak kasepnya Pak, saking ganteng-gantengnya Said Abdullah. Ya, singkatnya cerita, sesudah itu kan, itu perawan Mekah kan pada tergila-gila sama Said Abdullah. Ini Said Abdullah dewasa menginjak balik, bercerita, mengadu kepada bapaknya, siapa? Abdul Muthalib. Abah, kalau bahasa kita ya, Abah, saya ini udah besar, saya mau nikah, tapi urusan perempuan itu saya pasrahkan kepada Abah. Mau Abah yang jodohkan dengan siapa, itu saya pasrahkan, gimana Abah aja tuh. Apa namanya, bujangan dulu mah gitu Pak. Coba perawan sama bujangan kita gitu gak tuh? Waktu kita mengelawan Pak. Pak, jangan apa namanya Pak, jangan ngurusin urusan saya nih, gitu ya. Nih udah punya calon sendiri, namanya Sarman. Sarman banyak. Udah ini nih pengusaha, pengusaha di bandara di Soekarno Hatta. Orang nungguan WC panan, gitu ya, ketipu, gitu ya. Sehingga itulah singkat ceritanya ya, Abdullah itu dijodohkan lah. Ini Abdul Muthalib kenging wahyu biilhamin, kenging wahyu, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib jodohkan anakmu Abdullah dengan Siti Aminah. Aminah mana? Ini kan nama Aminah banyak. Akhirnya diumumkan oleh Abdul Muthalib. Ini diinformasikan kepada seluruh kaum Quraisy, ke negara Mekah, bahwa anak saya Abdullah akan dijodohkan dengan perempuan yang bernama Aminah. Itu ngedadak, semua perempuan orang Mekah ngedadak namanya berubah jadi Aminah kabeh. Namanya Rodiah jadi Aminah, namanya Icot jadi Aminah. Semua jadi Aminah. Cekata Abdul Muthalib, aing bingung amat ya kabeh namanya Aminah. Akhirnya Aminah binti Wahab. Itu sama, kasusnya sama. Itu di tiap-tiap rumah terpapang nama. Ini rumah Aminah binti Wahab. Waduh, Abdul Muthalib makin bingung. Piraku aing gimana? Ini seluruh orang Mekah namanya Aminah binti Wahab. Akhirnya apa? Wahab bin Abdul Manaf. Nah di situ nggak ada yang ngaku kan, udah kakeknya ini. Akhirnya ketemulah singkat ceritanya dengan Siti Aminah, dijodohkanlah. Itulah riwayat, salah satu riwayatnya diturunkannya nurnya Nabi sebelum kepada Nabi kepada Said Abdullah, gitu ya, dipertemukannya dengan Siti Aminah, gitu. Nah maka sesudah diturunkannya ke rahim Siti Aminah, diteteskannya nurnya Rasulullah ke dalam rahimnya Siti Aminah. Maka memang dalam satu riwayat itu kelahirannya Nabi saking luar biasanya Pak, itu Siti Aminah itu melahirkannya Nabi tidak kerasa apa-apa, bahkan tidak kerasa kalau dirinya sedang hamil. Di dalam riwayatnya itu hamalathu ummuhu, bidannya Siti Aminah pada waktu itu Siti Maryam dan Siti Aisyah hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bidannya Rasulullah pada saat Rasulullah lahir itu bukan bidan happy, bukan bidan apa yang di kampung Jawa nih, bukan bidan ririn dan lain sebagainya, tapi bidan Rasulullah itu langsung dikomandoi oleh Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Asia siapa itu? Istrinya Fir'aun Pak. Siti Asia itu kok bisa wanita mulia bukan salaki haram jadah. Fir'aun Pak nih, Bil Autad, orang yang mempunyai kekuatan, saking brengsek-brengseknya Fir'aun Pak. Kenapa tidak dikatakannya brengsek Fir'aun? Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, punya balik tentara, sehingga kalau orang yang sudah punya kekuatan, punya harta benda dan lain sebagainya, itu biasanya Pak timbul rasa ujub, sehingga angkuh dirinya, sehingga ini Fir'aun kan mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aing pangeran dari ya kabeh begitu Pak, mengaku Tuhan.
Ini aku nih pangeran Tuhan yang maha kuasa yang harus disembah, kata Fir'aun kan. Tapi punya istri Siti Asia. Ini Siti Asia apa wanita suci? Kok bisa Siti Asia ini punya suami Fir'aun? Nah, dalam satu riwayat, singkatnya riwayat ini, Siti Asia gitu ya, selalu melayani Fir'aun, selalu ya melayani pada umumnya, suami kepada istri, istri kepada suami, melayani, dibikinin kopi, dibikinin ketika makan atau diberi makan. Kalau suaminya minta minum, dikasih minum, itu kewajiban istri biasa. Tapi dalam satu riwayatnya, kalau ini Fir'aun mempunyai kemauan hasrat syahwat kepada Siti Asia, ini langsung Pak, malaikat langsung yang turun Pak. Dalam satu riwayat ini sahabatnya Fir'aun ya digopeskeun tak. Kalau udah ngacem umpamanya, mohon maaf tuh, Fir'aun ngacem digebaskeun ke malaikat Jibril, terjadi ngacemna. Jadi hilang rasa hasratnya ke Siti Asia. Satu riwayat lagi mengatakan kalau ini punya rasa Fir'aun hasrat kepada Siti Asia, ini Siti Asia yang asli diganti dengan iblis. Siti Asia digantinya dengan iblis. Jadi si Fir'aun ini bersetubuh dengan iblis. Nah, itu satu riwayatnya. Nah, inilah Nabi di ahdar ummahu, pada saat kelahiran Nabi ada Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Maryam ini ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihis salam. Dihadiri gitu ya oleh dua wanita suci dan dengan bidadari-bidadari yang lain. Nah, pada saat kelahiran Nabi itu keluarnya itu bukan daripada jalan yang umum kita Pak. Tapi apa? Dikatakan di dalam riwayatnya, bawah bujal sebelah kiri, atas kekempungan. 16 ini. Kalau bahasa kitanya mungkin sekarang tuh mohon maaf, bedah sesar ya. Sesar tuh sebelah sini. Nah, itu Nabi dulu di situ. Bukan di tempat pada umumnya. Bukan di tempat yang sering kita tengokin sama si bapak tuh. Tiap malam Jumat tinggal beting gitu ya. Kita mapan, ibu kita dulu ngelahirin kita di situ, istri kita kencing di situ, kita juga atau resep kalinya bae panhayang, gitu ya, gitu. Nah itu, tapi kalau baginda Nabi mah enggak keluarnya enggak di situ, gitu ya. Nah inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali di dalam tadi tuh syirannya, min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Seluruh hewan-hewan ketika bertemu dengan Nabi itu semua terasa bunga, terasa senang Pak. Sehingga senangnya itu hewan tidak berani lari, tidak berani kabur kemana, lari kah intinya. Hanya dia melihat keagungan, cahaya yang dimiliki oleh Nabi. Jangankan hewan Pak, itu di dalam kalimat mahalul qiyam, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, itu ada maksud. Imam Ja'farnya meriwayatkan anta syamsun, engkau bagaikan syamsun, engkau bagaikan cahaya matahari. Siapa yang menyaksikannya? Sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu Pak menyaksikan Nabi secara langsung bahwa cahaya matahari melebihi, gitu ya. Cahaya Nabi itu melebihi cahaya yang dimiliki oleh Nabi. Masya Allah, matahari kalah cahayanya oleh Nabi. Sehingga liwatnya itu kan di depan tuh diceritakan ya, gitu. Wala yuradillahu fi syamsi dzulfatani. Sehingga Nabi ketika lewat di siang hari, triknya luar biasa, tidak memiliki kelangkang, bayang-bayang gitu ya, tidak memiliki bayangan, gitu ya, tidak memiliki bayangan. Saking apa? Saking terang-terangnya nurnya baginda Nabi. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan rembulan, bulan purnama. Siapa yang menyaksikannya? Yaitu sahabat Jabir. Itu di Mekah Pak, dulu orang-orang Mekah ada liburan malamnya itu pas tanggal 14
15 pada pertengahan bulan. Itu liburannya orang-orang Mekah dulu. Sebab apa? Rembulan terang menerangi seluruh kota Mekah, sehingga orang-orang pada keluar melihat terangnya rembulan, kelihatan seluruh lingkungan. Sehingga ada yang ngampar samak, ngampar tikar, melihat ke atas langit. Keindahannya, liburannya itu pasar malamnya itu sebulan sekali di Mekah gitu. Kalau kita kan liburannya karek hayang banyak. Kalau kita kan nggak ada memang. Kalau di Mekah kan bebatuan, nggak ada rerumputan. Kalau kita kan ke Bogor, ke Bandung, lihat pucuk kebon teh, lihat di atas gunung, lihat hijau-hijauan kan syahdu. Kalau di Mekah kan nggak ada gunung, adanya tadi turun bulan, bebatuan. Jadi dilihat oleh sahabat Jabir lagi melihat keindahannya bulan, baginda Nabi lewat, itu cahaya rembulan kalah dengan cahaya yang dimiliki oleh Nabi. Masya Allah. Sehingga bangun sahabat Jabir, ya Allah, begitu terang cahayanya Nabi. Anta nurun fauqa nurin, dan engkau Nabi nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Nah, ini yang menemukannya ini seluruh sahabat Nabi. Ketika menunggu berjamaah sholat subuh, ini pada duduk semua sahabat. Sehingga Nabi datang ke pengimaman, itu sahabat semuanya sontak pada berdiri. Kenapa? Saking melihat cahaya yang mengikuti Nabi. Masya Allah, cahaya mengikuti Nabi, Pak. Gitu ya, cahaya mengikuti Nabi. Maka itulah anta nurun fauqa nurin. Nah, inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi. Maka kita sebagai umatnya kembali tuh, jangan henti-hentinya kita mengharapkan berhenti daripada membaca sholawat kepada Nabi, jangan berhenti daripada melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, jangan berhenti berputus asa daripada kita aing budak, tapi saya mainnya orangnya pendosa, mungkin nggak bakal dicintai sama Nabi. Enggak gitu ya, justru kita itu yang dicintai, yang sangat dirindukan oleh Nabi. Karena Nabi itu kan begitu dibangunkan di dalam kubur, kalimat yang pertama disebutkan itu, yang pertama dicari oleh Nabi itu bukan anak, bukan istri, bukan harta, bukan apa, tapi umat. Ummati, mana umatku, mana umatku. Itu yang paling dicari oleh Nabi. Maka a'rad basariyahnya Nabi nih Pak ya, a'rad basariyahnya Nabi mempunyai riwayat yang insya Allah akan ada faidah di dalam dibalik riwayat ini, Pak. Ini a'rad basariyahnya Nabi memiliki rasa sedih. Rasa sedih Nabi dulu yang mana riwayat Nabi mau dakwah ke negara Taif. Karena apa? Di Mekah itu Pak, di Mekah ini udah luar biasa dibegalnya Pak. Mau ngaji ke tempat ini nggak boleh, ngaji ke tempat itu nggak boleh, mau ceramah ke itu nggak boleh, sehingga Nabi sedih, gitu ya. Nabi sedih, akhirnya punya tujuan mau dakwah ke kota Taif, gitu ya. Mau dakwah ke kota Taif dengan harapan, karena di kota Taif itu kan masih ada saudara sekobilah sama Nabi, namanya Qabilah Bani Sa'ib. Singkatnya cerita itu Nabi ditemani oleh sahabat Zaid bin Harisah. Adalah. Jadi, itu Nabi perjalanan dari Mekah ke kota Taif itu bukan naik kuda Pak, tapi jalan kaki. Segimana jauhnya? 128 kilo. Masya Allah, 128 kilo jalan kaki demi menghidupkan dakwah. Nah inilah, begitu datang singkatnya cerita ke kota Taif, bukannya disambut dengan bahagia. Kalahnya apa yang disambut? Dengan lemparan batu, lemparan turang dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lempar kotoran segala Pak. Sehingga singkatnya cerita ini Nabi Pak, pelipisnya itu muka yang mulia Nabi penuh dengan memar dan penuh dikucurkan dengan darah Pak. Sehingga disambit sama batu ini kan. Sehingga dalam satu riwayat ini Nabi kan berdakwahnya ini menggunakan jubah berwarna putih. Itu jubah yang tadinya putih berubah jadi warna merah penuh dengan darah. Ini saat Nabi aja sampai jalan itu kan roga-rogo Pak.
Saking tidak kelihatannya mata disambitin sama batu. Masya Allah. Perjuangan Nabi tuh. Akhirnya Nabi kabur diiringi dengan sahabat Zaid gitu ya. Nah, singkatnya cerita, ini Nabi duduk di atas bukit. Ya, singkatannya aja ya. Nah, duduk di atas bukit ini sambil Nabi sedih tadi tuh, Arad Basariyah, memiliki rasa sedih. Atau sugan baik mah ini nih, saya datang ke saudara saya ini bisa disambut, ternyata penyambutan saya seperti ini, sedih. Sambil apa? Membaca doa. Kata Nabi, ashku ilaika tufaquwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Sedih Nabi sambil berdoa seperti itu, Pak. Enggak lama datang malakul jibal, malaikat gunung. Kata malaikat jibal, ya Muhammad, coba tunjuk mau gunung mana yang aku balikan ini untuk kaum Taif. Udah brengsek tuh kaum Taif tuh. Tapi apa kata Nabi? Asallahu ayyakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'an. Jangan mereka. Mudah-mudahan aja itu kaum-kaum Taif itu tidak semata-mata keluar daripada rahim istri-istrinya, keluar dia mempunyai turunan itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa Nabi, Pak. Ya Allah. Ya, nggak lama itu datang lagi malakul ardi, malaikat bumi. Ya Muhammad, kalau tadi malaikat Jibril itu udah ngarepah, udah minta ampun lah, gitu ya. Nih, kalau saya ini tidak bisa, kalau kami tidak bisa terhalang oleh doamu, oleh ucapanmu, andai kata darahmu netes ke tanah Taif, niscaya ini tanah Taif akan kami balikan. Karena saking brengseknya kaum Taif. Mendengar kata itu, Pak, ditampak darahnya itu kan, ditampak sama Nabi sambil dimasukkannya ke gelas, dan supaya tidak tertetes ke tanah. Ya Allah, seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaum-kaumku orang Taif, mereka tidak tahu. Nah, berkah doanya Nabi, singkatnya cerita, ada gitu ya. Siapa? Ada satu orang yang diberi hidayah, namanya Atabah bin Rubaiyah. Nah, Atabah bin Rubaiyah ini, Pak, seorang kafir tapi kaya raya, punya kebun anggur, punya kebun kurma, gitu ya, punya kebun kurma, punya kebun anggur, mempunyai bujang, mempunyai anak buah namanya Adas. Nah, Adas ini orang Ninawi, Irak. Nah, singkatnya cerita, Adas dipanggil oleh Atabah. Wahai Adas, ini ada apa, bos? Ini saya mendengar berita ada orang yang dikejar-kejar sama seluruh orang Taif. Tahu nggak kamu orang mana? Nah, tahu, bos. Dan nih, kasih anggur, kasih kurma, sampaikan kirimkan anggur ini untuk itu orang. Kasihan, kumpul kamu satu negara, Bang. Gitu ya, singkatnya cerita. Di mana, bos? Saya ketemunya. Atau cari aja. Akhirnya ketemulah Adas dengan Nabi. Itu Adas tidak tahu kalau Nabi itu Kangjeng Rasul, Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi terakhir, nggak tahu. Akhirnya ketemulah, wahai pemuda, engkau siapa? Gitu ya. Nih, saya diberikan amanat sama bos saya untuk memberikan anggur dan kamu silakan makan. Nah, diterima oleh Nabi, dimakan oleh Nabi korma dan anggur tersebut seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar kata itu Adas heran. Min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Min aina? Ente siapa sih? Sebenarnya saya nggak pernah melihat sebelumnya kalimat itu yang dibacakan oleh kaum Taif. Karena kaum Taif kan pada waktu itu kafir semuanya. Dijelaskan, itu adalah kalimat Bismillah. Saya dari Mekah, saya namanya Muhammad, Nabi terakhir utusan Allah. Ente siapa? Oh, saya Adas. Adas itu saya orang Ninawi. Ninawi itu Irak kalau zaman sekarang, Pak. Nah, si Adas ini anaknya pendeta luar biasa. Dibacakan pada waktu kecil itu sama bapaknya itu kitab Taurat. Oh, Jang,
Dek, nak, kamu ini nanti dewasa, kata kitab Taurat nih. Kamu harus mengimani nabi terakhir. Akan ada nabi terakhir dan engkau harus iman kepada itu nabi. Nah, ini nanti kamu akan dipertemukan oleh nabi terakhir, namanya Muhammad, orangnya orang Mekah. Itu ada pada waktu itu kecil, enggak keharti, Pak. Kiraku cina mereka panggil jauh orang Mekah. Sedangkan Irak dan Mekah itu jaraknya jauh kan. Maka dengan izin Allah dipertemukanlah Adas dengan Kanjeng Rasul. Maka saya Adas penganut kitab Taurat, nabi saya yaitu Yunus ibnu Matta. Kata Nabi, oh saya Nabi Muhammad itu Yunus saudara saya. Yunus bin Matta itu Rasulullah, orang yang diutus oleh Allah. Saya Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, orang yang diutus dengan Allah. Saya dengan Nabi Yunus saudara. Akhirnya itu kata Adas, membaca syahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Disitulah dipertemukannya. Apa maksudnya daripada riwayat ini? A'rad basariyahnya Nabi. Nabi itu berharap mudah-mudahan ini ada saudara saya yang di sono, yang di Taif bisa menolong dakwah saya, ternyata tidak bisa menolong. Maka kita sebagai pelajaran itu jangan terlalu tergantung dengan manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Kadang-kadang kan kalau kita bergantung dengan manusia itu menimbulnya rasa sakit hati, Pak. Manusia mah janjina penamis, udah ditagih janjina nggak ada kan gitu. Nah inilah Nabi juga sama, berharap kepada manusia, ternyata manusia yang mengkhianati Nabi. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekelumit riwayat daripada Nabi. Mudah-mudahan kita semua bertanam rasa cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya Nabi, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.